Halo, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Kali ini kita mau bedah bab 4 dari buku Strategic, The Skill to Set Direction-nya Rich Horwath. Fokus kita kali ini soal dunia persaingan yang ya ketat banget. Gimana menilainya, terus posisi kita di mana, cara biar tampil beda, sampai ngerti apa sih itu keunggulan kompetitif. Intinya kita mau gali cara terbaik buat hadapi dan ya menang dalam kompetisi. Siap? Siap dong. Bab ini memang negasin banget kalau kita paham bersaingan, itu kunci buat nentuin arah strategis. Dan persaingan itu sendiri ya, pada dasarnya, bisa banget jadi pendorong kinerja biar lebih bagus. Menarik ya. Di awal bab ini kan dibahas asal kata bersaing, compete, itu dari bahasa Latin competere. Artinya malah berjuang bersama. Jadi bukan melawan gitu ya, tapi bersama. Ternyata ini malah bikin kita lebih berusaha keras. Kayak studi klasik Norman Triplett soal pesepeda itu kan, tahun 1898, mereka jadi lebih cepat kalau ada lawannya. Betul sekali. Dan yang lebih seru lagi nih, kita nggak harus nunggu ada pesaing benaran. Kita bisa menciptakannya. Contohnya T-Mobile itu kan, mereka sengaja pilih AT&T jadi kayak musuh bersama gitu, buat bakar semangat tim internal. Ini nunjukin kalau sumber persaingan bisa dari mana aja. Bisa rival lama, pemain baru, bahkan rekan kerja. Target pribadi kita sendiri, atau ya lawan status quo. Kuncinya itu identifikasi apa sih yang bikin Anda atau tim Anda terpacu buat lebih baik gitu. Wah, itu penting banget ya. Tapi sering juga kita malah kejebak ngeremehin pemain baru. Saya jadi inget tuh komentar CEO Palm atau BlackBerry pas iPhone pertama muncul. Mereka kayaknya yakin banget produk baru itu gagal. Pelajaran mahal banget itu soal bahaya ngeremehin gak sih? Tepat-tepat. Sikap meremehkan itu bahaya, bisa bikin buta. Nah, bab ini juga bantu kita buat memetakan lanskap persaingan. Dibedain jadi dua jenis utama, simetris sama asimetris. Oke, gimana tuh bedanya? Kalau simetris itu ya kayak Uber lawan Lyft lah. Kemampuannya mirip, strateginya mirip-mirip. Mhm. Kalau asimetris, nah ini kemampuannya beda jauh. Contohnya mungkin Disney lawan Amazon di layanan streaming. Kekuatannya beda banget. Jadi ingat kata Jim Barksdale, kalau beruang lawan aligator, hasilnya tergantung medan perangnya di mana. Siapa yang main di kandang sendiri, itu yang unggul. Nah, ini nih bagian favorit saya. Strategi judo. Keren banget ini. Jadi kita pakai kekuatan lawan buat keuntungan kita sendiri. Mirip prinsip judo kan, efisiensi maksimum, usahanya minimum. Contohnya Liquid Death, air minum kemasan kaleng itu. Mereknya kan sangar gitu ya. Mereka malah manfaatin citra serius sama botol plastik pemain besar, sebagai kontras buat narik pasar yang beda. Cerdas banget. Cerdas, iya. Contoh lain yang bagus juga itu Square. Ingat nggak waktu Amazon masuk pasar pembaca kartu kredit? Produknya register lebih murah dan ini diakui Square sendiri lebih bagus. Terus Square ngapain? Gimana? Mereka lawan balik. Justru itu, mereka nggak ngapa-ngapain, nggak ubah desain, nggak turunin harga, nggak nambah customer support langsung. Mereka pede aja sama keunikan produk dan hubungan mereka yang udah kuat sama bisnis kecil. Terus hasilnya? Hasilnya, setahun kemudian, Amazon keluar dari pasar itu. Wah, ini nunjukin kadang respon terbaik itu bukan reaksi panik, tapi ya tetap fokus sama kekuatan unik kita sendiri gitu. Contoh Square ini nunjukin fokus ke keunikan ya. Ini nyambung banget ke ide penting berikutnya di bab ini. Diferensiasi. Michael Dell kan bilang, bedakan diri Anda atau mati. Peter Thiel juga bilang gitu. Semua perusahaan sukses itu beda. Dan sebaliknya, banyak bisnis gagal karena terlalu mirip sama pesaingnya. Kayak Circuit City sama Best Buy dulu itu kan. Saya aja dulu bingung bedainnya. Persis. Dan penting ya jangan sampai kita kejebak di apa yang namanya efektivitas operasional. Maksudnya ya cuma ngelakuin hal yang sama kayak pesaing, tapi berusaha sedikit lebih baik atau lebih cepat aja. Itu bukan strategi, Oke, jadi bukan cuma lebih baik, tapi tapi berbeda. Pertanyaan strategisnya bukan gimana kita bisa lebih baik dari mereka, tapi gimana kita bisa berbeda dengan cara yang bernilai buat pelanggan. Diferensiasi yang kuat itu biasanya menciptakan trade-off. Jadi ada pilihan sulit yang bikin pesaing jadi malas atau nggak bisa niru kita. Oke. Jadi diferensiasi itu kuncinya ya. Terus kalau gitu, keunggulan kompetitif itu sendiri apa? Definisinya?
Bab ini bilangnya penawaran nilai yang superior, tapi dasarnya apa? Dasarnya ada dua, perbedaan dalam kapabilitas dan aktivitas. Kapabilitas dan aktivitas maksudnya? Kapabilitas itu bisa dibedakan, maksudnya susah ditiru. Contohnya kayak hak kekayaan intelektual, merek yang kuat banget, atau budaya perusahaan yang unik. Ada juga kapabilitas yang bisa direproduksi. Nah, ini gampang ditiru pesaing. Keunggulan kompetitif yang awet itu biasanya akarnya dari kapabilitas yang unik tadi. Oke, terus aktivitas. Kalau aktivitas itu elemen-elemen dasarnya. Gimana sumber daya dipakai, gimana proses dijalankan, buat bikin nilai. Analisisnya nggak cukup cuma lihat perusahaan secara umum, tapi harus detail sampai ke aktivitas individunya. Dan gimana aktivitas-aktivitas itu saling nyambung dan nguatin satu sama lain. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari bab 4, persaingan itu bagus buat dorong kita jadi lebih baik, tapi jangan pernah remehkan lawan, pakai strategi cerdik kayak judo, fokus buat jadi beda dengan cara yang penting buat pelanggan, dan bangun keunggulan itu dari kapabilitas sama aktivitas unik yang susah ditiru, gitu ya? Tepat sekali. Dan mungkin sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda renungkan dari inti bab ini. Coba deh, lihat kapabilitas dan aktivitas Anda atau bisnis Anda sekarang. Ada nggak satu aja kapabilitas yang benar-benar unik, yang paling bedain Anda, dan yang paling susah ditiru sama pesaing manapun? Mikirin ini secara mendalam, bisa jadi langkah awal yang kuat banget buat strategi ke depan. Wah, pertanyaan reflektif yang bagus banget. Oke deh, terima kasih sudah menyimak sesi pendalaman kita kali ini. Semoga banyak wawasan baru ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.